Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di kegiatan Pratikum IPA kami. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem darat, yaitu tempat lingkungan makhluk hidup tinggal dan saling berinteraksi di permukaan bumi. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa ekosistem darat adanya hanya di hutan, yang rumput, atau kebun yang luas. Padahal tanpa kita sadari, halaman rumah kita sendiri juga merupakan bagian dari ekosistem darat. Di sana hidup berbagai makhluk kecil, tumbuhan, serta unsur alam seperti tanah, air, cahaya yang saling bergantung satu sama lain. Dalam sebuah ekosistem terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup seperti tumbuhan, manusia, dan hewan. Sedangkan komponen abiotik adalah benda tak hidup yang mendukung kehidupan makhluk hidup seperti tanah, air, udara, batu, dan sinar matahari. Melalui praktikum ini, kami ingin melihat secara langsung bagaimana makhluk hidup di halaman rumah berinteraksi dengan lingkungannya, serta memahami peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem tersebut. Mari kita mulai pengamatannya bersama-sama. Sebelum mulai, kami menyiapkan beberapa alat sederhana, seperti buku catatan untuk mencatat hasil pengamatan, serta kamera untuk mendokumentasikan kegiatan. Lokasi praktikum kami adalah halaman rumah yang cukup luas dengan beberapa tanaman hias, pohon jambu, liar, dan pot yang berisi bunga-bunga warna-warni. Di sekitar halaman juga terdapat tanah, batu-batu kecil, dan beberapa benda alami lainnya. Cuaca pagi itu cerah, udara terasa sejuk, dan sinar matahari menerangi seluruh halaman rumah. Kami memulai kegiatan dengan berdiri di tengah halaman rumah, lalu memperhatikan sekeliling. Suasana terasa hidup, ada suara burung yang berkicau, serangga yang berterbangan, dan daun-daun yang bergoyang diterpa angin. Semua ini menandakan bahwa ekosistem di halaman rumah benar-benar aktif dan dinamis. Langkah pertama adalah mengamati komponen biotik, yaitu makhluk hidup yang ada di halaman rumah. Kami menemukan beberapa jenis tumbuhan, yaitu rumput hijau yang menutupi sebagian besar permukaan tanah, pohon jambu yang daunnya lebat dan menjadi tempat berteduh di siang hari, tanaman hias di dalam pot seperti bunga kertas, bunga talas yang memperindah halaman. Selain tumbuhan, kami juga menemukan beberapa hewan kecil, semut-semut hitam yang berjalan berbaris membawa remah makanan, kupu-kupu berwarna kuning yang berterbangan dari satu bunga ke bunga yang lainnya, capung yang hinggap di ujung daun, burung pipit yang turun sesekali mencari cacing kecil di tanah. Kami menyadari bahwa setiap makhluk hidup memiliki fungsi masing-masing. Tumbuhan menghasilkan oksigen dan menjadi tempat tinggal bagi serangga, sementara hewan membantu penyerbukan, menyebarkan biji, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan makhluk hidup di ekosistem darat, sekecil apapun ukurannya. Setelah itu, kami beralih mengamati komponen abiotik, yaitu unsur tak hidup yang ada di lingkungan sekitar rumah. Kami mencatat beberapa hal penting. Cahaya matahari yang hangat membantu tumbuhan melakukan fotosintesis. Tanah yang gembur dan sedikit lembab menjadi tempat tumbuh akar tanaman, serta tempat hidup cacing dan semut. Air dari sisa hujan malam sebelumnya menetes dari daun dan menjaga kelembapan tanah. Segar yang berhembus membawa oksigen bagi manusia dan hewan untuk bernafas. Batu kecil-kecil dan pasir yang menjaga kestabilan tanah agar tidak mudah tererosi. Tanpa disadari, unsur-unsur abiotik ini memiliki peran penting untuk mendukung kehidupan di halaman rumah. Jika salah satu terganggu, misalnya tanah menjadi tandus dan udara tercemar, maka makhluk hidup di sekitarnya akan sulit bertahan. Pada tahap ini, kami memperhatikan bagaimana makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan. Kami melihat kupu-kupu yang hinggap di bunga untuk menghisap mangga, burung mencari makan di bawah pohon, dan semut yang membawa sisa makanan melintasi
Tumbuhan tumbuh karena mendapatkan sinar matahari dan air yang cukup. Cacing tanah membantu menggemburkan tanah, sedangkan daun-daun kering jatuh lama-kelamaan akan terurai menjadi pupuk alami. Semua peristiwa itu menunjukkan bahwa kehidupan di halaman rumah jalan secara seimbang dan saling membutuhkan. Jika satu bagian hilang atau rusak, misalnya pohon ditebang secara sembarangan atau tanah tercemar, maka seluruh ekosistem akan terganggu. Melalui pengamatan ini, kami belajar bahwa keseimbangan alam bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan hasil hubungan harmonis antara makhluk hidup dan lingkungan di sekitar. Setelah melakukan pengamatan selama beberapa waktu, kami menyimpulkan bahwa halaman rumah ternyata menyimpan kehidupan yang sangat beragam. Meskipun terlihat sederhana, setiap sudutnya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem darat. Kami juga belajar bahwa manusia bukan hanya sebagai penikmat keindahan alam, tapi juga sebagai penjaga. Manusia harus merawat tanaman, tidak merusak habitat hewan kecil, serta menjaga kebersihan lingkungan agar semua makhluk hidup bisa hidup lebih nyaman. Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan di halaman rumah yaitu menyiram tanaman setiap pagi dan sore, tidak membuang sampah sembarangan, manfaatkan air dengan bijak, menanam pohon atau tanaman hias untuk menambahkan oksigen di sekitar rumah. Dari kegiatan praktikum ini, kami tidak hanya mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam, tapi juga tentang kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Kita belajar bahwa menjaga alam berarti menjaga kehidupan kita sendiri. Semoga kegiatan ini membuat kita semakin mencintai alam di sekitar dan menyadari bahwa dari halaman rumah pun kita bisa belajar tentang betapa luar biasanya Tuhan yang saling melengkapi dan saling bergantung satu sama lain. Terima kasih sudah menyaksikan video praktikum IPA kami dengan tema ekosistem darat di halaman rumah. Sampai jumpa pada kegiatan belajar berikutnya. Dan jangan lupa jaga alam, rawat lingkungan, dan hidup harmonis bersama bumi yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.